Umat Allah yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, Shalom. Saya percaya bahwa kasih karunia, kemurahan dan berkat Tuhan melimpah bagi kita semua. Kembali bersama dengan saya, Pastor Dr. Hanas THD dalam program Reminiscence. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama akan membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Satu pertanyaan yang sangat menarik untuk kita perhatikan bersama-sama adalah, apa standar sukses? Ada beberapa jawaban. Yang pertama, bergelimangan harta sehingga tidak mengetahui di mana saja aset yang dimiliki. Kedua, dipuji, bahkan selalu diutamakan orang lain karena gaya hidup menunjukkan sebagai orang yang kaya raya. Yang ketiga, memiliki komunitas the hype. Apa benar demikian? Standar sukses ataupun jaminan bahwa orang tersebut sukses. Mari kita melihat apa yang firman Tuhan katakan terkait dengan sukses. Tema khotbah hari ini adalah sukses menurut standar Tuhan. Alkitab begitu jelas menyatakan sukses menurut standar Tuhan. Yang pertama, sukses bila beriman kepada Tuhan. Kita ini ditakdirkan sebagai orang percaya mengalami yang namanya special grace atau anugerah khusus. Sebagaimana dijelaskan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Menarik sekali. Special grace merupakan kedaulatan, anugerah dan kemuliaan Allah. Jadi ketika seseorang menerima special grace, anugerah khusus, yaitu orang bertobat, berjumpa dengan Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, merupakan anugerah atau berkat terbesar bagi orang tersebut. Efesus 1 ayat 4 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5 dan ke-6 selanjutnya menyatakan demikian. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, supaya dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Kehidupan kita sebagai manusia harus bertobat, harus menerima Yesus secara pribadi dengan sungguh-sungguh, karena inilah cara satu-satunya untuk dipulihkan dengan Allah, baik secara spiritual maupun secara finansial. Ketika orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, Roh Kudus menjamah hati orang tersebut hatinya terbuka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi yang memberikan pengampunan dosa dan kepastian hidup yang kekal, maka disitulah dia akan melihat sukses di dalam hidupnya. Kesuksesan hidup harus dimulai dengan menerima Yesus Kristus secara pribadi atau beriman kepada Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan. Ini merupakan hal yang terutama dari segala-galanya, karena dengan beriman kepada Yesus, maka seseorang akan sukses memperoleh hidup kekal, yaitu surga, dan juga akan mengalami kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa ketika dia masih ada di bumi. Umat Allah yang diberkati Tuhan, menarik sekali untuk kita perhatikan sebagai orang percaya. Sukses menurut standar Tuhan itu dimulai, sukses
bila beriman kepada Tuhan. Maka yang kedua yang juga harus menjadi perhatian kita, sukses ketika diberkati di dunia. Step 1 atau tangga pertama, sukses itu ketika orang menerima Tuhan. Yang kedua, ketika orang itu diberkati di dunia, baik kesehatan, keluarga, pekerjaan maupun kehidupan bermasyarakat. Yang saya sebut dalam hal ini adalah common grace. Jadi kita sebagai orang percaya bukan hanya mengalami, menikmati hal yang paling utama, yaitu special grace yang merupakan anugerah Tuhan, diselamatkan, dipindahkan dari neraka kepada surga. Maka yang kedua yang harus menjadi perhatian kita juga adalah common grace. Kita ditakdirkan untuk mengalami common grace atau anugerah umum, sebab DNA atau genetika kita memang demikian adanya. Galatia 3 ayat 9 berkata, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Umat Allah yang diberkati Tuhan. Kita tidak hanya menerima anugerah khusus, yaitu keselamatan, namun juga anugerah yang bersifat umum, yaitu hal-hal yang menyangkut kehidupan di bumi. Jelas sekali saya sebut sebagai key four, yaitu kesehatan, keluarga, kerja atau bisnis, komunitas atau bermasyarakat. Setelah orang percaya mengalami born again atau kelahiran baru, maka orang itu dituntun Allah untuk mengalami yang namanya common grace. Diberkati kesehatannya, diberkati keluarganya, diberkati pekerjaannya, diberkati komunitas atau di mana dia tinggal. Menarik sekali. Apa yang saya katakan tadi itu adalah merupakan statement yang dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Terkait dengan healthy atau kesehatan, Matius 8 ayat 17 berkata, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Selanjutnya 3 Yohanes 1 ayat 2 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi dari segi kesehatan atau fisik, kita benar-benar sehat. Kalaupun ada sakit, ada jaminan bagi kita untuk mengalami yang namanya kesembuhan. Common grace diberkati dari segi kesehatan. Yang kedua, keluarga atau family. Janji Tuhan dalam Matius 3 ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ayat 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Menarik sekali. Dari segi keluarga kita berbahagia, happy, harmonis. Karena penyebab ketidakbahagiaan itu dihalau, disingkirkan oleh Tuhan. Menarik sekali. Dalam hal ini diberitahukan kepada kita karena kita belajar setia memberikan tithing atau persepuluhan. Selanjutnya kita juga diberkati Tuhan dari segi kerja, yaitu bisnis. Amsal 11 ayat 24 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Dari pekerjaan kita berhasil dan semakin berhasil. Diberkati dan semakin diberkati. Keuangan kita semakin bertambah, investasi kekayaan aset kita pun juga semakin bertambah. Kenapa? Karena kita memang DNA-nya DNA diberkati. Selanjutnya dari segi komunitas ataupun society, kehidupan bermasyarakat, kita juga diberkati. Mazmur 133 ayat 1b dan 3b berkata demikian, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dari sisi kehidupan bermasyarakat,
dari segi komunitas atau society kita, kita hidup rukun, damai, tenang. Ini menunjukkan bahwa kita hidupnya diberkati. Kehidupan kita harus dipulihkan secara fisikal, secara lahiriah, supaya kita sanggup menghadapi kesulitan hidup ini, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kesuksesan hidup di dunia adalah kehidupan yang dipulihkan atau diberkati Allah, yang terlihat melalui kesehatan yang terjaga, keluarga yang bahagia, pekerjaan yang diberkati atau berhasil, dan kehidupan bermasyarakat yang rukun. Menarik sekali, umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bahwa sukses menurut standar Tuhan dimulai dari sukses bila beriman kepada Tuhan. Kemudian kedua, sukses ketika diberkati di dunia. Dan yang tidak kalah pentingnya pada bagian yang terakhir adalah sukses untuk memberkati sesama. Saya katakan ini sebagai seeding grace. Kita ditakdirkan menjadi seeding grace, atau menjadi anugerah pembibitan, anugerah penyemaian. Artinya kita menjadi bibit, penyebab utama orang lain diberkati. Ini satu kondisi kita dimuliakan oleh Tuhan. Nah, apa fakta bahwa betul-betul kita ini bisa menjadi penyebab utama orang lain diberkati? Setidaknya ada dua. Yang pertama, kita ditakdirkan untuk menjadi penyebab orang lain diberkati. Kisah Rasul 3 ayat 25 berkata, "Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati." Yang kedua, kita ditakdirkan untuk menjadi penyalur berkat. Jadi bukan hanya kita ini ditakdirkan untuk menjadi penyebab orang lain diberkati, tetapi yang kedua, kita ditakdirkan untuk menjadi penyalur berkat. Kisah Rasul 20 ayat 35 berkata, "Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Kehidupan kita adalah benih atau penyebab utama yang dijadikan berkat. Karena inilah cara Tuhan agar Tuhan dipermuliakan atas berkat yang Tuhan berikan, sehingga orang lain dimenangkan bagi Yesus Kristus Tuhan. Diberkati artinya bukan seberapa banyak harta yang Anda kumpulkan, tetapi seberapa banyak Anda beri kepada Tuhan. Jadi bukan hanya menyimpan untuk diri sendiri, tetapi menyalurkan sehingga orang lain bisa menikmati, bisa bersyukur, memuliakan Kristus. Karena kita melakukan, memberi, mengerjakannya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Allah yang diberkati, setelah kita sukses memperoleh kepastian hidup kekal, maka kehidupan di bumi pun kita diberkati, kita dipulihkan, dan akhirnya kita menjadi berkat. Kesuksesan yang sesungguhnya tidak pernah dinikmati sendiri, melainkan dapat dirasakan juga oleh orang lain, baik keselamatan kekal maupun kenikmatan hidup di bumi. Umat Allah yang diberkati, bersyukurlah kepada Allah, karena kita adalah orang-orang yang sukses, bukan lagi menurut standar manusia atau dunia, tetapi kita sukses menurut standar Allah itu sendiri. Mengapa? Ada 3 alasan yang penting untuk kita perhatikan, sehingga kita berkata, saya adalah orang yang sukses dalam standar Tuhan. Yang pertama, kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Yang kedua, kita diberkati di bumi, baik kesehatan, keluarga, pekerjaan maupun komunitas. Ketiga, kita menjadi berkat sehingga orang lain bisa melihat Kristus hidup di dalam setiap kita, dan kita pun menjadi berkat bagi mereka
secara spiritual maupun secara finansial. Haleluya. Saya percaya Tuhan memberkati Anda dimanapun Anda berada. Shalom Immanuel. Amin.